warahmatullahi wabarakatuh. Jelek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berapa sih consecutive loss untuk indikator mudah cuan ya? Jadi ada yang bertanya seperti ini, langsung aja kita bahas ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu consecutive loss. Nah, consecutive loss itu adalah loss beruntun yang dialami oleh trader dalam menerapkan suatu strategi ya. Jadi contohnya seperti ini, misalnya dalam 10 hari ada 10 kali trade ya. Itu ada profit, loss, loss, profit, 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 loss, 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 profit. Nah, dalam 10 hari consecutive loss maksimalnya itu 3 berarti, ya. Nah, walaupun 5 sama-sama 5 ya, kalau 1/2 itu berarti sebenarnya udah terhitung profit ya. Jadi consecutive loss itu sebenarnya nggak berpengaruh apa-apa, tapi ya yang nanti kalau walaupun 50-50 consecutive loss-nya, win rate-nya itu kalau 1/2 tetap bagus hasilnya. Tapi consecutive loss ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah mengukur mental ya. Jadi bayangin kalau misalnya kita hari hari pertama kita loss 1 kali, hari kedua loss lagi, hari ketiga loss lagi misalnya. Nah, biasanya para trader itu bakalan pusing ya. Nah, pusing tuh kenapa? Karena 3 hari loss berturut-turut kena mental ya. Nah, tetapi kita itu sudah riset ya. Jadi walaupun loss itu kita bisa recovery. Jadi saat itu mentalnya itu langsung diperbaiki. Nah, bagaimana cara recovery-nya ketika loss? Yaitu dengan ambil entry lawan arahnya. Jadi contohnya ya. Nah, misalnya ini loss, ini ada sell ya kan. Terus kita bisa lihat di sini loss ya, arahnya naik. Nah, ketika loss itu, ini SL-nya tuh di sini ya. Sorry. Nah, ini SL-nya di garis hitam, kita ada entry sell lagi. Nah, di sini. Nah, ketika ini terjadi, ketika harga close di atas garis SL-nya, itu kita langsung aja entry sell ya. Entry buy, kebalikannya dari sinyal ini. Jadi langsung kita nge-recovery. Nanti ketika entry buy, SL-nya di mana? SL-nya di shadow. Di paling bawah dari eh si candle yang konfirmasi sell-nya ini. Jadi SL-nya di sini. Ketika ini recovery ya. Nah, ketika recovery, SL-nya tuh di sini yang warna biru ya. Nah, entry buy-nya tuh di close garis hitam. Ya udah, kita jadi di saat yang sama mental kita itu langsung ter-recovery. Nah, jadi nggak perlu kita nunggu lama-lama lagi ya. Nah, lama-lama lagi harus nge-recovery, nunggu candle lagi nggak perlu, tapi ini udah kita riset juga. Dari sekitar 173 trade, itu, 45-nya itu loss, tapi bisa langsung ter-recovery ya pada saat itu. 84-nya itu profit, dan sisanya itu kadang-kadang bimbang atau kena prank gitu ya. Oke ya. Jadi ada sekitar ya, kalau kita lihat ya, ada hasil risetnya ini, kita lihat aja. Nah, kita lihat ya, per kondisi market, nah ini dia. Ini 82 ini udah 1/2 ya. Kalau yang ini itu lebih dari 1/1, 18-nya. Jadi nggak sampai 1/2, tapi dia berbalik arah. Berbalik arah tuh artinya dia kebalikannya. Nah, kebalikannya itu kayak gini ya contohnya. Nah, misalnya dia udah kita TP-nya seharusnya kan 30, ini udah 25 pip ya. Ini 150 pip. Nih, lihat jarak dari sini ke sini tuh 160 pip. Tapi baru sampai 250 pip ya. Nah, nggak 1/2. Nah, walaupun nggak 1/2, kita biasanya strateginya itu dibagi 2 ya. Jadi 2 order, satunya memang 1/1, satunya 1/2. Nah, kalau ini terjadi ya udah kita entry kebalikannya nih. Di sini kita entry sell, kita profit lagi. Jadi ini walaupun sudah 250 pip ya, terhitung kita loss ya. Seperti itu. Jadi tapi tergantung ke teman-teman juga ya. Kalau teman-teman ngerasa 250 pip itu udah kebanyakan, udah banyak banget ya udah. Nah, ini contohnya juga. Nah, ini prank ya, ini contohnya prank. Kita udah 1/1 udah profit, tapi nggak 1/2. Berarti satu order pertama itu sudah profit, yang order keduanya itu nggak profit ya, karena kan kita 2 order. Nah, ketika dia nanti kena prank, ketika dia balik lagi ke arahnya, baru kita buy lagi, untuk nge-recovery si orderan kedua yang nggak profit tadi ya. Nah, itu jadi sebenarnya, nah kalau yang jadi sebenarnya kita itu profitnya itu secara consecutive loss-nya itu ya kita perbaikan mental terus ya. Contohnya kayak gini nih. Ini 3 seharusnya targetnya 60 pip, baru sampai 27 pip, berbalik arah ya udah kita buy aja di daerah, zona SL-nya ini ya. Nah, nanti lebih detailnya cara penggunaannya itu, eee, pasti di member area ya. Nah, sekarang, saya udah download ya, sudah download nih di bagian sini nih ya, hasil trade analysis. Jadi kan kalau misalnya kita pakai strategi, nah strategi tester ini itu kita bisa cek ya, berapa hasilnya gitu selama trading. Nah, ini saya udah klasifikasikan ya, jumlah, loss-nya di sini, ya. Nah, kita akan lihat beberapa bulan terakhir aja, biar lebih cepat ya.
agar durasi nggak terlalu lama. Nah, kita akan buka cek di bulan terakhir ya, di bulan kita bulan Juli dulu. Nah, kita akan cek bulan Juli. Oke, nah di bulan Juli kita lihat bahwa ada loss-nya itu 3 nih. Sorry, ini bukan 3 ya, ini bukan 4 tapi ini 2. Kenapa? Ini di tanggal yang sama nih, sorry. Nah, jadi kan kalau misalnya entry itu nih lihat ordernya, nomor ordernya nih. Ini sama 2227. Artinya ketika dia buy, nah harga tuh turun dia. Nah, makanya di close nih, sell. Jadi strateginya gitu dia. Jadi ini bukannya hitungan ini bukan 4 order ya, tapi ini 2 order. Ini consecutive loss-nya tuh 2. Jadi entry long pertama dia buy, habis itu ya exit ya. Exit dari long nih tulisannya. Jadi kalau misalnya dia berbeda strategi kayak gini nih. Misalnya contoh ya. Nah, ini misalnya entry short, short itu artinya sell. Pasti exitnya sell. Exitnya juga short ya. Kalau misalnya entry short, exitnya long itu berarti beda dia. Nah, kayak gini ini beda nih. Entry entry short, exitnya short. Di atasnya kan entry long, exitnya long. Nah, ini berarti dua hal ini itu dua hal berbeda. Ini consecutive loss-nya 2, ini 2. Jadi bulan Juli ya. Bulan Juli itu isinya 2. Lalu bulan ini sama nih 2 juga, 2 sama ya. Bulan Mei ya, bulan Mei 1. Nah, ini ada 3 nih ya. 1, 2, 3. Consecutive loss-nya 3. Oke, biar kita gampang kita cek aja ya langsung. Ini bulan Mei tanggal 28. Kita langsung aja cek. Kita mentin dulu sebentar. Kita langsung aja menuju Mei tanggal 28. Nah, ini dia ya. Yang loss tadi adalah jam 14.15 dia entry-nya itu sell ya. Jam 3 nih, sorry, jam 3. Ya, entry-nya sell ya. Nah, ternyata berakhir dia loss seperti itu. Tanggal 27 Mei. Jam 14. Oke, jam 14.45. Nah, ini dia ya. Yang ini yang loss nih. Terhitung loss. Kenapa bisa loss? Padahal kita turun, kita cek ya. Dari sini tuh. Nah, ini udah kena SL-nya. Kenapa? Karena memang rasionya nggak dapat ya. Ini 150 pip sudah turun, sebenarnya baru 110 pip. Jadi secara rasio itu salah, makanya dihitung loss. Nah, seperti itu ya. Terus di bawahnya lagi nih ada nih, dia entry buy, tapi dia nggak sampai nih. Ini contohnya yang ini nih. Nah, SL-nya kan di sini. Terus kita buy, targetnya adalah 170 pip. Nah, ternyata baru tracking profit 80 pip. Nah, ternyata nggak sampai 1/2. Ya udah, berarti loss dia. Dia turun lagi ke bawah, habis itu dia loss. Nah, jadi bukannya berarti 100% dia bakal salah ya, nggak juga. Nah, tetapi tadi seperti yang saya jelaskan di video di awal, walaupun dia loss, kita bisa entry kebalikannya untuk nge-recovery si tadi ini ya. Nah, jadi apa ya, win rate-nya tinggi, consecutive loss-nya juga bakalan rendah ya, seperti itu. Oke, kita akan cek lagi di bulan yang lain. Ya, sekali lagi ya, untuk durasi aja. Nanti kalau misalnya mau lebih detailnya nanti tinggal cek aja lah pakai aplikasinya sendiri. Oh, ini sih masih satu nih yang ini yang satu sebentar. Ada nggak yang banyak ya? Satu juga. Oke, kita cek bulan Februari ini ada 2 ya. 2145 tanggal 27 ya. Tanggal berapa? 24 ya. Dia entry long itu tanggal 24. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ya, loss. Ini bisa dilihat. Tuh.
Oke. Nah, jadi ini targetnya 4,69, sorry. Targetnya itu 40 pip, sudah naik 50 pip. Jadi 1 banding 1 tuh udah profit ya. Nah, kita biasanya kan 2 order tadi. Jadi yang satu tuh udah pasti udah taking taking profit, yang satunya lagi itu 1/2-nya yang enggak. Nah, ternyata dia loss, ya udah, berarti kita terhitung loss aja. Nah, consecutive loss-nya tadi itu, yaitu hanya kurang lebih 2 aja. Jadi secara beruntun itu kita jarang ya, jarang consecutive loss-nya tuh jarang, tetapi, kita masih bisa diantisipasi lah dengan entry kebalikannya. Kalau entry kebalikannya ya, kita entry misalnya di sini, tadi loss-nya 60 pip ya. Nah, ini dari sini ke sini tuh 2 kali lipat ya malahan. Nah, seperti itu, jadi lebih mudah. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Saya bukan, YouTuber hebat ya, untuk menjelaskan secara runut, tapi mudah-mudahan ini bisa menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari si indikator ini sendiri. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa membantu teman-teman bagi yang trader masih sering loss atau pusing analisa, pengen yang lebih simpel, silahkan trial aja dulu ya, ada trialnya di selama 5 hari hanya 25.000 atau mau 1 bulan langsung juga boleh. Silakan, link pembeliannya atau link sewaannya, berlangganannya itu ada di link deskripsi. Sekian terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.